Ultimate Martial Divine King, episode 145. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ding, tepat saat Guo Shen dan Sang Ze merasa bangga dengan rencana mereka, pedang tajam yang seharusnya menembus dada Chu Hen patah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Apakah kamu benar-benar mengira aku sedang tidur? Aura dingin dan kejam menyebar dari tubuh Chu Hen. Ia perlahan berdiri dari panggung, dan aura sekuat gunung mengalir keluar dari tubuhnya. Semua orang yang hadir terkejut, terutama Silan, Zuomo, Mu Feng, Zhou Lu, dan para guru serta siswa lainnya dari prefektur Tensei. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura yang terpancar dari Chu Hen beberapa tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah aura dingin di tubuhnya, sedingin pisau tajam. Sudah kubilang dia seharusnya sudah bangun sejak lama, gumam Luo Mengcang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran. Sebelumnya, saat jam roh ilusi retak, Chu Hen sudah terbangun. Namun, ada dua alasan mengapa ia tidak bangun. Salah satunya adalah untuk menenangkan energi bayi baru lahir yang kacau di dalam tubuhnya. Cara lainnya adalah mencari waktu yang tepat untuk merebut Bell Spirit. Namun, Chu Hen tidak menyangka Guo Shen dan Sang Ze begitu tak tahu malu hingga memanfaatkan kekacauan ini sebagai kedok untuk menyerangnya. Dalam situasi seperti itu, jika mereka bersikeras bahwa itu adalah kecelakaan, Chu Hen hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Lagi pula, semua orang sedang bertengkar di atas panggung, dan dia masih tertidur. Siapa yang bisa disalahkan jika dia terluka secara tidak sengaja? Tentu saja, ini hanyalah ide cerdas Sang Ze dan Guo Shen. Energi kejam yang tak berujung menyebar dari tubuh Chu Hen. Ia sedikit mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap ke atas, dan jari-jarinya menunjuk Sang Ze dan Guo Shen dengan cara yang sangat provokatif. Ayo, dua sampah, aku di sini. Kalau kau bisa membunuhku, berarti kau punya kemampuan. Kata sampah, sedingin pisau dan sangat kasar di telinga. Pada saat ini, Sang Ze dan Guo Shen dipermalukan oleh Chu Hen di depan banyak orang. Mustahil bagi siapapun untuk tetap acuh tak acuh. Guo Shen dan Sang Ze menggertakkan gigi. Mereka saling bertukar pandang, melihat niat membunuh dan amarah di mata masing-masing. Kau sendiri yang bilang. Guo Shen sangat marah. Ia tak percaya ia dan Sang Ze tak mampu menghadapi Chu Hen. Kau bisa datang ke sini, kata Chu Hen dingin. Mencari kematian. Sang Ze meraung marah, menimbulkan angin dingin yang menusuk saat ia menyerang Chu Hen. Pedang perak tajam Ki melilit lengannya seperti ular roh, dan tangannya berubah menjadi bilah telapak tangan saat ia menebas lurus ke arah tenggorokan Chu Hen. Itu, penuh celah. Senyum sinis muncul di sudut mulut Chu Hen. Dengan perubahan langkah kaki, ia dengan mudah menghindari tebasan telapak tangan lawannya. Tanpa menunggu Sang Ze mengubah serangannya, Chu Hen mengangkat tangannya secepat kilat dan meraih pergelangan tangan kanan lawannya. Kemudian, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menarik Sang Ze ke bawah. Sang Ze hanya merasakan kekuatan telapak tangan Chu Hen melebihi 10.000 kilogram. Lawannya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Ketika tubuh Sang Ze jatuh ke depan, kepalanya juga jatuh ke bawah. Detik berikutnya, Chu Hen langsung mengangkat kaki kanannya dan dengan kuat berlutut di wajah Sang Ze. Bang! Sebuah lingkaran energi asal sejati yang tersebar muncul, dan ledakan teredam bergema di atas panggung. Pupil semua orang yang hadir langsung mengecil. Mereka melihat Sang Ze mengerang teredam, lalu seluruh tubuhnya terpental. Darah merah terus menyembur dari mulut dan hidungnya. Darah berceceran di mana-mana, dan dia linglung. Tak jauh dari situ, Xin Wen, yang berdiri bersama Lin Hai, tak kuasa menahan diri untuk menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Ia tak tega melihat nasib Sang Ze. Kejam, sungguh kejam, sederhana dan brutal, memukul wajah orang, menginjak kepala orang. Meskipun serangan Chu Hen tampak sederhana, kekuatan benturannya sangat mengejutkan. Tepat saat Sang Ze terlempar, Guo Shen, yang mengikuti dari belakang, tiba-tiba tiba di depan Chu Hen. Air jahat berwarna abu-abu kehijauan memancarkan aura yang pekat dan berbahaya. Tubuh pertempuran air jahat miliknya adalah semacam batas garis keturunan yang bermutasi, dan memiliki racun yang sangat kuat. Energi telapak tangan yang melonjak langsung mengenai wajah Chu Hen. Bocah bau, berbaringlah untukku. Wajah Guo Shen menampakkan ekspresi garang. Bang! Awalnya dia mengira bahwa dia pasti akan membunuh Chu Hen dengan telapak tangannya, tetapi dia justru memukul udara dengan kuat.
Energi asal sejati yang dahsyat menyebabkan aliran udara di atas panggung meledak dengan dahsyat. Sedetik yang lalu, Guo Shen hanya melihat bayangan hitam melintas di depannya, dan Chu Hen tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Guo Shen, di belakangmu, Ren Wei, yang berada di sisi lain, berteriak dengan suara tegas. Apa? Jantung Guo Shen berdebar kencang, dan dia hanya merasakan aura dingin dan berbahaya datang dari belakangnya. Namun, tanpa menunggu reaksi Guo Shen, Chu Hen mengangkat kakinya dan menendang sendi lutut belakang Guo Shen. Suara bang yang keras, disertai lolongan memilukan Guo Shen, membuat hati semua orang yang hadir bergetar. Guo Shen langsung berlutut di atas panggung, dan ketika lututnya menyentuh tanah, ubin lantai hancur. Pada saat yang sama, tulang-tulang di lutut Guo Shen juga hancur. Ah, raungan yang terdengar seperti babi yang disembelih itu membuat kulit kepala banyak penonton mati rasa. Melihat Guo Shen, yang lututnya hancur, berlutut di atas panggung, mata semua orang dipenuhi rasa tak percaya yang mendalam. Astaga, semua orang menghirup udara dingin. Guo Shen memiliki kekuatan dahsyat tingkat ke-6 tahap pembukaan elemen. Hanya beberapa hari yang lalu, jika Chu Hen ingin mengalahkan lawannya, ia perlu mengeluarkan banyak usaha. Tapi sekarang, itu hanya pembunuhan instan. Perbedaan seperti ini sebenarnya agak terlalu besar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah metode Chu Hen. Ia tampak seperti pemuda yang tampan dan lembut, tetapi begitu ia menjadi kejam, bahkan banyak instruktur persilatan yang hadir pun terkejut. Bajingan, Ren Wei, yang tak jauh darinya, terkejut sekaligus marah. Niat membunuh yang tak berujung terpancar di matanya, dan ia segera mengeluarkan jimat roh jatuh untuk membela diri tanpa ragu. Energi yang sangat dahsyat dilepaskan dari telapak tangannya. Senyum sinis muncul di wajah Chu Hen. Sebelum Ren Wei sempat mengaktifkan jimat roh jatuh untuk melancarkan serangan mematikan, suhu di atas panggung tiba-tiba turun hingga mencapai titik beku. Energi dingin yang mendominasi keluar dari tubuh Chu Hen, dan lapisan es tebal segera terbentuk di antara keduanya. Bukan saja gerakan Ren Wei menjadi lamban, bahkan peredaran Yuan sejatinya juga melambat. Situasi ini sangat berbahaya bagi Ren Wei. Air terjun besar, telapak tangan penghancur gunung. Murid Ren Wei mengecil dengan tiba-tiba, dan hati para penonton bergetar. Ledakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kekuatan dahsyat bak gunung menyerang tubuh Ren Wei. Gelombang kejut dahsyat berdesir bagai riak di permukaan air, disertai hembusan angin yang tak tertandingi. Pasir dan batu di tanah tersapu, menimbulkan rasa sakit di wajah para penonton. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Ren Wei langsung menggambar parabola di udara, lalu mendarat dengan keras di tanah. Ledakan. Debu beterbangan di udara. Ren Wei terus-menerus menyeret jejak sepanjang 10 meter di tanah sebelum ia sempat berhenti. Tubuhnya berlumuran darah, dan dadanya remuk. Tulang dadanya patah, dan organ-organ dalamnya bergeser. Dia tergeletak setengah mati di tanah, bahkan tidak mampu bangun. Keheningan yang mematikan. Dia telah mengalahkan 3 orang jenius berturut-turut, 2 diantaranya telah mencapai level ke-6 dari alam pembukaan elemen, dan semuanya dikalahkan dalam sekejap. Penonton terkejut, dan banyak orang memandang Chu Hen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apakah ini benar-benar rekrutan baru tahun ini? Itu terlalu menyimpang. Ini sungguh brutal. Li Gu, guru yang bertanggung jawab atas Provinsi Taifeng, dapat dikatakan memiliki perasaan campur aduk. Saat ini, ia tidak merasa malu karena kegagalan Guo Shen dan Ren Wei yang beruntun. Ia hanya merasa menyesal karena tidak bisa membawa Chu Hen ke Provinsi Taifeng. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kakak Chu Hen benar-benar hebat. Ye Yao menangkupkan kedua tangannya, mata besarnya yang cerdas penuh dengan cahaya. Dari awal hingga akhir, dari Sao Zongchol Lege di Raging Rain City hingga sekarang, kekaguman Ye Yao terhadap Chu Hen tidak pernah berkurang. Perasaan ini persis sama seperti sebelumnya. Namun, perbedaannya adalah Ye Yu, yang berdiri di samping Ye Yao, tidak akan berdiri di sisi Chu Hen seperti sebelumnya. Saat ini, hanya rona dingin yang terlihat di wajahnya. Haha, pertarungan yang bagus. Hajar dia sampai mati. Mu Feng sangat ingin melihat dunia dalam kekacauan. Namun, bagi orang-orang di prefektur Tensei, dapat dikatakan bahwa mereka telah mendapatkan banyak muka, dan mereka diam-diam merasa senang. Sebelumnya, kemanapun mereka pergi, perkumpulan bela diri bintang surgawi tak luput dari tatapan sinis. Kini, dengan identitas sebagai murid baru, Chu Hen mampu mengalahkan para murid jenius dari perkumpulan bela diri Badak Roh dan perkumpulan bela diri Angin Kaisar. Ini benar-benar melampiaskan kekesalan seluruh akademi. Mata indah guru Silan sedikit berkedut, dan sebuah pikiran samar muncul di antara alisnya yang lembut.
Bahkan orang-orang di kota Seinbel pun tercengang. Dulu, mereka pernah mendengar orang mengatakan bahwa prefektur Tensei adalah sekolah terburuk di ibu kota. Akan tetapi, tampaknya segala sesuatunya tidak seperti yang dikatakan rumor. Kalau murid baru saja bisa seganas itu, bisa dibayangkan betapa hebatnya kemampuan mengajar di sekolah itu. Anak ini, hati Long Qing yang akhirnya tenang, dan senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Mengapa dia tidak sadar bahwa adik laki-lakinya ini begitu menakutkan ketika dia masih muda? Meskipun tidak ada perubahan pada ekspresi Long Xuanzang, masih ada sedikit kekhawatiran di matanya yang belum memudar. Konfrontasi di peron telah terhenti. Mata gelap Chu Hen pun menjadi gelap, dan suatu kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya sekali lagi. Berdengung, berdengung, semua orang kembali tercengang. Mereka melihat roh lonceng roh ilusi yang melayang di udara memancarkan cahaya lembut, dan gelombang energi penuh sukacita pun dilepaskan. Setelah itu, sesuatu yang mengejutkan banyak orang terjadi. Roh senjata jam emas ilusi itu menyapu kehampaan dan terbang langsung menuju lokasi Chu Hen. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi?